para pendengar dan pemirsa Suyanto.id. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat dan selalu bahagia bersama keluarga, kolega, dan para sahabat-sahabat sekitar Anda. Nah, kita masih bersama channel Anda, channel untuk pendidikan, Suyanto.id. Ini sebuah channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo kita semua rame-rame berbagi pengetahuan dengan membuat konten yang mendidik untuk menandingi konten-konten yang sangat tidak mendidik dan banyak sekali berseliweran di sekeliling kita. Nah, kali ini kita akan masih berbicara mengenai bagaimana tentang kurikulum, supaya kalau kita melihat ada kurikulum baru kita tidak terheran-heran. Dan tamu kita yang istimewa ini, kita berada di episode ketiga. Dan sebelum melanjutkan, jangan lupa Anda yang belum subscribe, klik subscribe. Dan itu tidak berbayar, supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id atau video dari Profesor Hamid Hasan. Nah, kita sapa dulu tamu istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suyanto. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Jogja baik, Bandung baik, dan kita ya, alhamdulillah. Ya. Oke lah. Dan Prof. Hamid, kita semakin dekat, semakin saya kira kurikulum prototipe sudah dilaksanakan, tapi kita perlu memberikan perspektif sebenarnya kurikulum itu apa sebetulnya, supaya guru itu juga tidak terpasung dan tidak galau manakala dia mengajarkan sebuah kurikulum yang baru. Prof. Hamid, gimana Prof. Hamid memahamkan kepada guru kita mengenai kurikulum? Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Suyanto, teman-teman, para pencinta Suyanto.id. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pagi ini. Ya. Nah, memang persoalan kurikulum itu persoalan mendasar karena dia adalah esensi dari pendidikan itu sendiri. Ya, orang bisa saja mengatakan bahwa guru yang penting dan itu bukan suatu hal yang bisa kita tolak, bahwa guru itulah yang memang akan menjalankan suatu kurikulum. Nah, karena itu maka apa kurikulum itu? Kalau kita lihat dalam definisi yang dikemukakan dalam Undang-Undang Sisdiknas itu sangat teknis sifatnya, yaitu pengaturan mengenai tujuan, bahan pelajaran, proses pembelajaran, dan juga pengaturan mengenai bagaimana melaksanakannya. Nah, itu ada di sana. Tetapi yang lebih penting lagi adalah sebetulnya kurikulum itu adalah suatu rancangan pendidikan untuk pengembangan kualitas peserta didik. Ya. Jadi unsur manusianya, yaitu peserta didik, itu satu hal yang sangat penting. Peserta didik ini bisa siapa saja, begitu ya, tidak hanya yang di sekolah, tetapi bisa juga yang di luar sekolah. Nah, itu satu hal yang ini. Maka rancangan pendidikan ini itu di dalam sistem kita ada beberapa jenjang. Yang pertama kita kenal pada jenjang nasional. Nah, itu yang kita katakan dengan kurikulum nasional. Dan itu yang ditetapkan biasanya melalui permen, ya. Dan permen itu yang kemudian berlaku untuk seluruh sekolah di Indonesia, karena kita menganut satu sistem pendidikan nasional. Jadi kita hanya memiliki sebetulnya dalam peraturan itu satu kurikulum nasional, ya, tidak dua dan tidak tiga, begitu ya. Nah, kemudian ada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang kita kenal dengan istilah KTSP. Nah, KTSP ini, kurikulum tingkat satuan pendidikan ini adalah operasionalisasi dari kurikulum nasional. Nah, kalau kurikulum nasional itu karena sifatnya menyeluruh, dia tidak bisa mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap satuan pendidikan. Maka pada kurikulum satuan pendidikan itulah, dan ini yang diamanatkan juga oleh Undang-Undang Sisdiknas yang kita kenal dengan istilah KTSP itu. Nah, itu adalah kurikulum operasionalisasi untuk setiap satuan pendidikan. Sehingga di situ satuan pendidikan itu merumuskan kembali kurikulum nasional tadi disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya, lingkungannya, dan sebagainya.
Nah, sehingga dengan demikian sekolah atau satuan pendidikan itu mengatur kembali yang nasional tadi di dalam satuan-satuan dirinya untuk bisa dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi satuan pendidikan itu sendiri. Nah, setelah itu ada kurikulum yang lebih operasional lagi, yaitu yang dibuat oleh guru. Nah, yang dibuat oleh guru ini sudah berkenaan dengan kelas tertentu, sudah berkenaan dengan mata pelajaran tertentu. Ya, kalau dia di SD, kelas tertentu, semua mata pelajaran, nah itu guru kelas itu yang mengembangkannya. Kalau dia di SMP dan di SMA, SMK, maka guru itu mengembangkan untuk mata pelajaran yang dia ajarkan di kelas yang dia ajarkan, yang kita kenal dengan nama RPP. Jadi RPP itu sendiri sebetulnya adalah kurikulum, tetapi itu yang lebih operasional, yang itu dibuat oleh guru, yang kadang-kadang sekarang istilahnya itu disebut dengan mikrokurikulum, ya, untuk tapi sebetulnya di dalam istilah kita sudah mengenal adanya RPP. Nah, bagaimana RPP ini? RPP ini merupakan kelanjutan operasionalisasi dari kurikulum nasional, kurikulum satuan pendidikan, dan menjadi kurikulum mata pelajaran untuk kelas yang dimana guru itu mengajar. Nah, ini ada satu rangkaian kurikulum sebetulnya. Nah, ketika itu maka guru harus memahami pikiran-pikiran pokok di dalam yang ada di dalam kurikulum nasional. Ya. Apa? Nah, ketika guru itu mengembangkan kurikulum satuan pendidikan, dia akan terlibat di sana. Sehingga dengan demikian dia merupakan bagian itu, dan tentu saja artinya dia harus memahami apa yang ada di dalam kurikulum satuan pendidikannya. Dia harus memahami visinya, harus memahami misinya, dan juga beberapa konten mungkin itu saja bisa diatur. Ada kesalahpahaman orang bahwa kalau sudah ditetapkan pada kurikulum nasional, maka demikianlah adanya dan tidak bisa diubah, katakanlah kontennya. Padahal konten di dalam itu bisa, dan apalagi kalau sudah materi ajar. Katakanlah umpamanya kalau kita di dalam topik atau KD itu mengatakan memahami pasar. Nah, pengertian pasar itu bisa dia masukkan pengertian lokal, sehingga dengan demikian anak bisa lebih memahami seperti itu. Nah, konten ini jangan lupa. Demikian juga sequence-nya, tata urut dari ini. Kalau umpamanya di sekolah Pak Yanto akan mulai membicarakan harga dulu, baru pasar, umpamanya saya melihat, saya melihat bahwa pasar lebih dahulu, kemudian baru saya akan bicara harga. Nah, bisa saja itu sequence-nya, tata urutnya itu saya ubah untuk kelas saya, untuk sekolah saya, yang cocok dengan kondisi itu. Nah, Pak Yanto seperti itu tadi. Mungkin orang lain juga bisa ada yang sama, bisa juga ada yang beda seperti begitu. Jadi tata urut pun bisa diubah seperti begitu, ya. Dan bahkan dalam satu semester itu tata urut itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi ini. Bahkan kalau umpamanya pada satu waktu ada satu peristiwa yang sangat mencolok, dan itu pokok bahasan itu atau KD itu tidak ada pada semester itu, kita bisa angkat KD itu, kita ubah ke sana. Nah, ini ada pada kurikulum guru tadi RPP dan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, ya, seperti itu. Di tingkat satuan pendidikan itu tentu lebih luas, mencakup mata pelajaran yang ada di sana, tetapi juga dia mencakup lingkungan yang ada di sana. Ya, umpamanya katakanlah kehidupan masyarakat. Nah, di situ kalau umpamanya masyarakat petani, dia bisa masukkan masyarakat petani di sana, lebih fokus ke sana. Jadi dengan demikian diversifikasi itu ada pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kemudian diterjemahkan lagi, dioperasionalisasikan lagi oleh guru. Nah, akibat dari itu maka guru itu dan kepala sekolah tentunya di sini termasuk pengawas, ya, itu harus memahami pikiran-pikiran pokok kurikulum nasional, dan kemudian dia mampu menerjemahkannya menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kemudian dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dia mampu menerjemahkannya menjadi kurikulum guru tadi, yaitu KTSP itu.
ya RPP itu. Nah, di dalam pengertian inilah di sana bagaimana guru mengatur kompetensi apa, kemampuan apa yang akan dicapai untuk anaknya, mulai dari apa dan sebagainya. Ya, dan di sini guru harus memahami bahwa satu kemampuan itu seperti umpamanya memahami itu tidak bisa dicapai hanya dalam satu pertemuan. Jadi dia semua membuat rancangan itu berapa pertemuan untuk suatu untuk kemampuan memahami. Materi dalam pengertian substantif, memahami pasar, memahami harga, memahami hukum sebab akibat, itu bisa saja begitu dan dia saling memperkuat. Jadi ada penguatan seperti itu. Nah, itu hanya ada pada kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kurikulum guru, ya. Oke. Jadi kurikulum nasional itu merupakan satu angka besar seperti begitu. Ya. Tapi dia itu baru bentuk rancangan, baru bentuk rencana begitu kan. Nah, sekarang memang seperti kata Pak Yanto tadi, ada kurikulum sebagai realita. Nah, bagaimana yang terjadi di kelas? Ini adalah terjemahan guru dari RPP-nya di dalam bentuk kelas. Nah, di sini bisa saja masih terjadi modifikasi. Jika umpamanya pada suatu waktu dalam satu interaksi guru ternyata melihat minat anak ini pada ini lebih banyak, sehingga dengan demikian materi yang berkenaan dengan minat anak itu tadi yang diperdalam, sedangkan materi lain dalam KD yang sama masih itu tidak diperdalami oleh pertemuan itu. Jadi di sana ada hal yang kita namakan sebetulnya touch kurikulum yang diajarkan, ya kurikulum yang ada di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, ini yang memang harus dipahami oleh guru, sehingga dengan demikian ketika guru mengembangkan RPP itu ada satu pikiran yang ingin dia kemukakan, yang ingin dia kembangkan pada diri anak didiknya. Bukan hanya sekedar teknis, bukan hanya sekedar kewajiban administrasi, tidak. Itu kewajiban profesional dia sebagai guru, karena profesi manapun itu harus mempunyai pertanggungjawaban seperti itu. Nah, akuntabilitas inilah yang harus dimiliki oleh guru, dan dengan demikian maka guru bisa mengatakan, ini loh yang saya ajarkan, nah, dan ternyata anak saya hebat, anak saya mampu, dan saya bangga dengan ini. Harus ada yang begitu, ya. Jadi harus ada misi guru untuk bisa membuat anaknya baik. Nah, itu yang terjadi sebetulnya pada kurikulum itu, ya. Kita bisa memang membahas satu persatu kurikulum nasional itu apa dan sebagainya, tetapi kaitannya adalah seperti itu. Karena itu maka hati-hati, jangan sampai ada yang mengatakan perbedaan antara kurikulum 2023 dengan KTSP. Nah, itu salah. Nggak bisa membedakannya, karena katakanlah satu anak satu ibu gitu ya, bagaimana dibedakan seperti begitu, ya. Jadi tidak bisa. Tapi kalau demikian juga orang mengatakan, oh, satu KTSP dengan KTSP lain, lah itu sekolah itu sekian ribu, kok bagaimana kita bisa membandingkannya, ya. Tentu saja itu memerlukan satu studi yang sangat mendalam untuk bisa melihat itu. Tetapi dengan KTSP dan dengan RPP, guru memiliki kemampuan untuk mengubah, menyesuaikan, maksud saya, dan itu istilahnya alignment, menyesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing, seperti itu. Dan di sini peran guru sebagai pengembang kurikulum itu menjadi sangat-sangat penting. Ya, itulah makanya bahwa guru penting itu adalah dalam mengembangkan kurikulum itu. Kalau untuk kepentingan pembelajaran, saya ingat Pak Hamid, waktu kita belajar kurikulum dulu yang ditulis oleh Ralph Taylor itu, Curriculum Development for Instruction, itu sangat, saya kira, kurikulum prototipe harus memperhatikan itu. Yang pertama harus menentukan apa sebetulnya tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah atau kelas. Kemudian pengalaman apa yang harus kita berikan untuk mencapai tujuan itu. Yang berikut adalah bagaimana mengorganisasikan pengalaman belajar yang supaya kalau disajikan itu bermakna bagi siswa. Dan yang keempat itu akhirnya bagaimana kita tahu bahwa tujuan telah tercapai.
sehingga mencakup evaluasi. Jadi kurikulum prototipe itu juga harus mencakup hal-hal yang seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir Pak Amit. Ini tadi kan kurikulum nasional harus di breakdown ke dalam sistem-sistem yang misalnya kalau kita mengatakan sistem makro, mikro, meso misalnya. Nah, saya memandangnya mikronya itu di Kanwil. Gimana peran kepala dinas? Dinas maksud saya. Itu perlu nggak menciptakan kurikulum untuk sekolah yang ada di area mereka supaya bisa menjadi guide untuk mengarahkan kepada ya lokal-lokal yang kearifan lokal, keunggulan lokal yang harus dipahami oleh guru di daerahnya itu. Gimana Pak Abid? Ini pertanyaan terakhir Pak. Ya, ya itu benar Pak Yanto ya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, itu benar karena dia sebagai kepala dinas atau kepala mungkin di bawahnya itu lagi kan dia menguasai wilayah itu dan dia mempunyai kebijakan, ada manajemennya di situ. Sehingga dengan demikian ada kebijakan yang bisa dia terapkan yang bisa berlaku untuk seluruh daerahnya. Ya, sehingga karakteristik daerah itu juga muncul seperti umpamanya saya katakan kalau itu daerah itu adalah daerah pantai. Tentu dia mempunyai kebijakan ini loh yang harus ada. Dan sebetulnya itu yang diakomodasi di dalam muatan lokal. Ya, sehingga muatan lokal itu harus ditentukan oleh dinas di daerah itu. Inilah muatan lokal yang kita perlukan. Apakah itu seni, apakah itu ekonomi, apakah itu sosiologis, antropologis, budaya-budaya lokal dan sebagainya. Nah, itu harus masuk ke sana sehingga kehidupan masyarakat ekonominya bagaimana dan sebagainya itu juga menjadi bagian dari kurikulum satuan pendidikan tadi dan itu memerlukan kebijakan di level yang tadi Pak Yanto katakan dinas tadi seperti itu. Karena dia di situ mempunyai tidak hanya administratif hanya saja, tetapi dia mempunyai kebijakan yang harusnya memajukan daerahnya seperti itu. Ya, oke. Baiklah, jadi itulah saudara-saudara para guru, kepala sekolah, orang tua, kurikulum. Sangat kompleks. Sehingga harapan saya prototipe kurikulum ini juga memperhatikan apa yang sudah kita bicarakan tadi. Kepala dinas juga harus bisa mengarahkan untuk memberikan keunggulan lokal masing-masing. Misalnya kalau belajar pasar saja di daerah-daerah pelosok sana itu bisa anak dibawa ke dalam pasar yang tradisional. Orang masih tatap muka. Tapi kalau ala-ala SMP, SD di Jalan Sudirman Jakarta harus di Bursa Efek Jakarta kan. Jadi harus datang ke Bursa Efek sana mempelajari pasar itu. Nah, demikian Prof. Hamid. Terima kasih. Ya. Kebersamaan dengan Suyanto.id, insya Allah minggu depan kita akan membahas masing-masing kurikulum di tingkatan itu, di tingkat kurikulum baik di tingkat nasional, kemudian di sekolah, di dinas menjadi lebih detail. Oleh karena itu, para guru, para kepala sekolah, jangan lupa selalu ikuti Suyanto.id. Terima kasih Prof. Hamid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yanto, terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah setia pada Suyanto.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.